Juga terkait Bu dengan, kasus dari Alun Trisambodo yang juga pada hari ini ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Bu, bukan TPPU. Tidak, gratifikasi dan TPPU pastinya ya. Jadi gini, jadi jadi kan gini ya, mungkin saya minta ruangan sedikit. Eh, Tahun 1988 itu ada satu konvensi yang pada akhirnya diartikan sebagai bahwa kalau terjadi kejahatan keuangan termasuk korupsi, korupsi itu bisa suap, bisa gratifikasi, kejahatan keuangan termasuk pajak, illegal logging atau apa ya, semualah kejahatan apa misalnya transaksi ilegal yang apa kemarin forex dan lain sebagainya, itu kan ada kejahatan. Nah, orang itu akan kena kejahatannya itu. Orang melakukan korupsi, orang menerima gratifikasi kena undang-undang korupsi. Dari dia kena undang-undang korupsi itu dia dapat uang dari hasil korupsi. Nah, uangnya ini kemana? Kalau uang ini sudah menjadi mobil, uang ini sudah masuk ke perusahaan saham misalnya yang disebutkan yang tanda-tandanya ada waktu itu, berarti sudah terjadi gratifikasi, yaitu korupsi, dan karena uang hasil korupsi itu sudah menjadi tanah misalnya, sudah menjadi harta kekayaan, maka proses dari uang hasil korupsi, kemudian dibelikan tanah, dibelikan mobil, dibelikan saham, itu adalah TPPU. Kalau Oke, menurut jadi saya, tergolongnya tuh korupsi kejahatan asalnya korupsi ya Bu ya? nah, itu kerja asalnya korupsi. Jadi sekarang karena berawal dari LHKPN dan kemudian juga ada LHA, jadi yang nampak pertama kali adalah ini ada dugaan TPPU karena ada transaksi yang mencurigakan, transaksi banyak yang tidak sesuai profilnya, kan gitu ya. Nah, tapi kemudian didalami transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya itu, kenapa kan banyak sekali ini dari hasil kejahatan apa? Karena yang bersangkutan itu adalah uh, wajib LHKPN dan berarti dia adalah pejabat yang kemungkinan mendapatkan suap atas kejahatan asalnya, maka dia kena korupsi. Jadi ini kan sudah ditetapkan oleh KPK, udah dengan sendirinya pasti itu adalah korupsi, ya kan? Tapi kalau kita lihat lihat harta kekayaannya, lihat transaksinya, lihat LHKPN-nya dan ada LHA dari PPATK, kita berharap KPK langsung menyangkakannya itu korupsi dan TPPU. Seharusnya kita harapkan begitu karena banyak kasus-kasus kejahatan ekonomi termasuk itu penyelundupan emas dan sebagainya yang ditangani di Barreskrim dan sebagainya itu langsung dengan TPPU-nya. Jadi berharaplah KPK jangan dipisahkan, jangan berkasnya terpisah. Harusnya kali Iya. ini KPK harus berkasnya jadi satu untuk penyelamatan uang negara supaya cepat memantaunya, cepat menyita dan cepat nanti dalam penyitaan kemudian dalam pengadilan kalau terbukti itu sudah memenuhi rasa keadilan rakyat untuk Iya. seandainya itu betul-betul hasil dari negara bisa dikembalikan ke negara. Bu Yenti, lantas apa yang patut Ya. dilakukan langkah berikutnya begitu? Karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa menurut data yang dimilikinya 349 triliun rupiah itu tidak semua menyangkut Kementerian Keuangan dan bahkan ini terkait kompilasi bahkan sudah dari 14 tahun terakhir Bu. Bukan baru-baru ini dan data dari transaksi 349 triliun yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan ini hanya 3,3 triliun rupiah. Ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani. Pandangan Anda seperti apa, Bu? Kalau misalkan ternyata ini sebenarnya terjadi tidak hanya baru-baru ini, tapi merupakan kompilasi dari belasan tahun lamanya. Iya, itu memang menimbulkan pertanyaan ya. Karena kan ini kan seperti ada misalnya ada permintaan atau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di suatu negara, maka kita sedang mau merekapitulasi semuanya, merekap gitu ya, itu boleh jadilah. Kemudian direkap sejak 14 tahun yang lalu gitu. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Dan kenapa sampai 14 tahun? Dan kenapa Ibu Menkyu itu bisa mendapatkan data-data yang tidak berkaitan dengan kementeriannya. Ini kan tidak bisa. Harusnya PPATK itu sangat tahu bahwa dari hasil transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh lembaga keuangan, yaitu baik pasar modal, asuransi, perbankan, perposan, kemudian kustodian, banyak gitu ya.
termasuk dealer mobil, toko perhiasan itu kalau ada transaksi 500 juta ke atas atau berapapun yang mencurigakan tidak sesuai dengan profil yang melakukan transaksi, maka lembaga keuangan itu harus melaporkan kepada PPATK sebagai bentuk transaksi yang mencurigakan. Dan dari PPATK dianalisis yang kemarin ditunjukkan bahwa satu saja sudah segini banyaknya gitu ya, dianalisis maka keluarlah LHA hasil dari analisis yang menurut PPATK kalau itu dikirimkan ke penyidik, harusnya ke penyidik yang disebut oleh PPATK, karena PPATK dalam langkah menganalisis itu tahu bahwa si orang ini, subjek ini adalah misalnya pejabat perbankan atau pejabat negara, dan kemudian dia mainannya dengan apa sih? Kalau pejabat negara, anggaran pasti ini kaitannya dengan korupsi, kirim ke pejabat penegak hukum, APH-nya, aparat penegak hukum atau penyidiknya ke KPK atau polisi atau kejaksaan. Tapi kalau ini misalnya pejabat di mana? Pejabat misalnya di pajak, tapi kejahatannya itu di pajak tapi berkaitan dengan pajak, tapi berkaitan dengan orang luar ya, ada kejahatan di pajak, kirim ke pajak. Itu harusnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya atau pernyataannya tadi malam bahwa Menteri mengatakan bahwa sebetulnya dari 349 itu tidak semua Kementerian Keuangan. How can gitu ya, bagaimana bisa masuk ke sana gitu. Jadi masalahnya kan PPATK itu kan datanya Financial Intelligence Bottleneck-nya berarti Unit. di pihak mana, Bu? Karena kan dari PPATK sendiri sudah menyampaikan analisa ada transaksi yang mencurigakan, tapi mungkin ketika diteruskan begitu, ini tidak sampai ke tujuannya, Bu. Ya gini, pertama PPATK menyampaikan ketujuan itu harus sesuai dengan profil yang dianalisis, ya. Ini orangnya siapa, dari mana, kejahatan kapan ini dan ini berkaitan dengan apa. Dia sudah punya kan, makanya mereka mengatakan bahwa sebenarnya setengah matang ini dari kami gitu kan. Jadi berarti sudah tahu dong kalau memang bukan kaitannya dengan pajak dan keuangan, dengan pajak dan bea cukai, ya jangan dikirim ke Kementerian Keuangan, penyidik Kementerian Keuangan, penyidik pajak dong harusnya, kan gitu. Inilah hasil analisis, termasuk hasil analisisnya. Kenapa? Karena LHA itu sangat rahasia. Sangat rahasia kenapa? Kalau kita bukan berasumsi, yang namanya penegakan hukum pidana kalau sudah sampai ke penyidikan itu presumption of guilt, ya. Masyarakat boleh presumption of innocence, tapi mereka berpresumption bahwa siapa tahu ini betul-betul hasil kejahatan, maka tidak bisa diumbar begitu saja. Kenapa? Karena kita belum melakukan pengamanan terhadap harta-harta yang diduga dari hasil kejahatan yang namanya TPPU tadi, yang dugaannya TPPU. Kita belum blokir, belum apa-apa, tidak mungkin kita sampaikan kemana-mana. Keburu kalau itu seandainya nanti betul, keburu dipindahkan kemana-mana, keburu hilang, gitu. Jadi bisa saja langsung keburu hilang. Ya termasuk yang disampaikan Pak Mahfud bisa langsung secara cash dibawa kemana itu kan itu yang harus kita antisipasi. Untuk kenapa ada pasal 11 tidak bisa kalau yang tidak berwenang itu didapatkan data itu secara terbuka, disampaikan itu tidak mungkin. Dan yang berwenang pun hakim, penuntut umum, penyidik dan pegawai PPATK dan orang-orang tertentu itu pun tidak boleh membocorkan. Kalau membocorkan itu ada dikenakan ancaman pidana 4 tahun. Karena apa? Yaitu untuk menyelamatkan itu, jangan sampai penegak hukum udah capek-capek melakukan ternyata uangnya sudah tidak ada.